Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Kang Musa, channel yang membahas tentang tutorial seputar Vmix ya. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi Vmix error atau Vmix freeze pada saat kita melakukan live streaming atau pada saat kita mendapatkan job. Nah, ketika kita mendapatkan job, pastikan kalau kita mengalami hal itu kita akan panik, bahkan sampai keringat dingin ya. Karena saya mengalami hal itu juga pada saat awal-awal saya melakukan live streaming atau pada saat saya mendapatkan job. Nah, teman-teman, solusinya jangan panik. Ada 3 cara mengatasi Vmix error atau Vmix nge-lag ya, patah-patah, apalagi ya, nge-freeze ya, biasanya nge-freeze. Bahkan sampai di kolom komentar para penonton tuh komentar, "Bang, itu gambarnya patah-patah atau audionya putus-putus atau nge-lag." Nah, dan lain sebagainya bermacam komentar. Nah, teman-teman nggak usah panik. Ada 3 cara, ada 3 solusi biar Vmix kita kembali normal. Sebelum masuk ke tutorial, teman-teman, saya menggunakan alat live streaming portable, alat yang sangat simple. Jadi dengan satu alat ini, kita cukup colok kamera tanpa tambahan alat apapun. Jadi dalam alat ini udah ada capture, udah ada sound card. Jadi kalau kita sering melakukan live streaming di posisi yang jauh dan dikejar dengan waktu, alat ini solusinya. Jadi kita begitu kita datang di lokasi, taruh alat ini, ya kan, tinggal colok kamera, pasang kamera, colok, terus colok audio, sudah bisa melakukan live streaming. Simple. Biasanya kalau kita pakai PC kan ada monitor, PC-nya sendiri, kapturnya terpisah ya kan. Bahkan jika kapturnya kesenggol, pasti akan gambarnya berhenti ya. Ini kaptur udah di dalam ya, jadi aman sekali. Bahkan ini kan kipas ya. Di sini tuh udah ada 2 kipas ya. Jadi anginnya langsung kebuang, panasnya langsung kebuang. Jadi bisa live streaming 24 jam non-stop pakai alat ini. Oke, baiklah teman-teman, kita nggak usah lama-lama. Kita akan masuk ke pembahasan cara mengatasi Vmix error atau nge-freeze ya pada saat kita dapat job. Nah, jangan panik ya teman-teman. Langkah yang pertama. Yang pertama adalah muak rahasia render time. Di kiri bawah ini ada keterangan performa Vmix kita. Ini ada render time. Jadi render time ini nggak boleh lebih dari 20. Ya kan? Terus ini ada GPU memori, terus ada CPU Vmix, terus totalnya sekian. Total ini nggak boleh lebih dari 100. Terus ininya juga nggak boleh lebih dari 20 atau 25 ya, 30 tuh nggak boleh. Artinya kalau udah melebihi, bahkan di sini ada tampil kuning ya, di sini ada peringatan kuning yang makanya teman-teman aktifkan yang ini nih. Ini, so GPU, CPU. Jadi nanti ketahuan. Kalau udah kuning atau bahkan merah, artinya Vmix kita udah nggak normal. Apa yang harus kita lakukan? Yang tadinya outputnya mungkin terlalu tinggi di sini ya, atau 1080. Kalau sudah pakai 1080 atau di atasnya 1920, kita turunkan. Saya kan pakainya yang 1080 ya, atau 1920 kali 1080. Nah, kalau di Vmix teman-teman nge-freeze atau terlalu tinggi di ininya, maka ini turunkan. Yang awalnya tadi contohnya teman-teman pakai yang ini 1920. Nah, kita coba turunkan ke 1920 kali 1080 ya. Atau kalau teman-teman yang udah pakai ini yang seperti saya nih, kan udah pakai 1920 kali 1080. Coba teman-teman turunkan di 1280 kali 720. Kalau sudah, klik OK ya. Itu caranya, cara yang pertama. Terus di settingan kamera juga harus disetting teman-teman. Settingannya bagaimana? Nah, di sini nih kita melihatnya. Di sini kan settingan kamera saya adalah 1920 kali 1080 U2. Karena kaptur saya ini support dengan U2, maka aman, nggak ada delay kan, lancar.
Kalau nggak support, bagaimana cara mengatasinya? Nah, sebelum teman-teman input kamera, pastikan formatnya udah bener. Contoh begini, ini kan kamera video ya. Ini resolusinya 1080, udah nggak apa-apa lah ya. Terus frame rate-nya NTC 30p, atau teman-teman mau pakai yang mana, yang ini atau yang pakai I juga boleh. Kalau saya biasanya pakai yang 30p. Nah, terus video format, kalau teman-teman punya capture yang biasa yang nggak support, maka paling aman itu menggunakan format MJPG ya, seperti ini teman-teman. Ini format paling aman, semua capture bisa ya, semua capture bisa. Tapi kalau default ini nggak semua capture bisa. Pasti kalau pakai ini yang capture biasa hasilnya akan patah-patah. Terus audionya kita non aja. Nah, ini kita. Nah, seperti ini teman-teman formatnya. Nah, kalau sudah oke. Okay. Terus langkah yang kedua. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman. Memaksimalkan kartu grafis atau VGA. Nah, teman-teman cek di settingan, di performance. Pastikan kartu VGA itu udah masuk di sini. Udah kedetek di sini. Karena Vimic itu kerjanya kan berat, perlu yang namanya VGA. Ya, nggak support kalau hanya mengandalkan prosesor aja, itu nggak bisa, harus pakai VGA. Kalau saya pakai yang GTX 750 Ti, ini udah aman untuk 1080 30p, ini udah aman, aman banget ya. Ini jumlahnya masih 13%, artinya normal normal banget ya. Pastikan dulu ini udah kedetek belum. Kalau belum, di setting. Langkah yang ketiga adalah razia aplikasi gaib yang di nggak perlu ya. Di mana? Di text manager. Caranya bagaimana teman-teman? Paling bawah itu klik kanan, terus pilih text manager. Nanti kita ketahuan di aplikasi mana aja yang sedang berjalan, yang memakan memori. Jadi kita harus pastikan kalau aplikasi yang nggak perlu kita nonaktifkan. Nah, kalau kita melakukan live streaming, yang biasa dipakai kan cuman Vimic sama Google Chrome. Yang lainnya nggak usah. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya kita klik aplikasi yang mau kita hilangkan, klik kanan, N. Jadi yang jalan itu hanya 1, 2, 3, 4. Karena ini saya sedang buka bot ya. Teman-teman periksa dulu aplikasi yang jalan itu apa aja. Kenapa komputer ini berat? Tuh. Jadi aplikasi yang nggak perlu kita buang. Terus di Google Chrome-nya juga jangan terlalu banyak buka tab yang nggak perlu ya. Jadi cukup live streaming aja. Itu ya teman-teman. Kalau buka tab terlalu banyak maka akan makan memori. Baiklah teman-teman, mungkin itu. Kalau teman-teman ada pengalaman saat melakukan live streaming, teman-teman bisa cerita di kolom komentar. Atau teman-teman yang ada masalah yang lain, nanti kita akan coba bahas bareng-bareng bagaimana caranya atau solusinya supaya live streaming kita lancar. Baiklah, mungkin itu teman-teman yang butuh alat live streaming. Sekali lagi, ini adalah alat live streaming portable, alat yang sangat simple, tinggal colok kamera dan audio saja. Oke, sekian saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.